Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 857-859. Kata-kata Penatua Jian membuat mereka yang ragu-ragu segera melepaskan kekhawatirannya. Namun, ekspresi Si Qiao terfokus, dan dia menatap ke arah Penatua Jian dan berkata, Penatua Jian tidak akan datang ke sini secara khusus untuk memberitahu kita hal ini, kan? Saya berkata, saya ingin membunuh Lin Yan. Jika Anda tidak bisa bunuh dia, saya sendiri yang akan membunuhnya. Penatua Jian berkata, adapun apa yang saya pikirkan, Anda harus mengerti. Emas es itu memang hal yang baik. Jika Penatua Jian dapat mengambil tindakan, bagaimana dengan memberikan emas es ini kepada Penatua Jian? Kata Si Qiao. Hal ini pun membuat semua orang menarik napas dalam-dalam. Itu es emas. Meskipun mereka tertekan, mereka tidak berdaya. Saya ingin memesan es emas, tapi selain es emas, saya juga ingin satu hal lagi. Kebetulan saya kekurangan alat tahu yang bisa saya gunakan, jadi mangkuk sedekah, kata Penatua Jian dengan sebuah senyuman. Itu adalah harta karun dari Sekte Abadi Sanhai kami. Kata seorang tetua dari Sekte Abadi Sanhai. Oh, benarkah? Kata Penatua Jian segera sambil menatap pria itu. Dalam sekejap, tekanan dilepaskan pada tubuh Penatua Jian. Aura pencerahan setengah langkah juga menyebar, membuat sesepuh dan bahkan orang lain yang hadir terlihat pucat. Penatua Jian, ini adalah Sekte Abadi Gunung dan Laut. Meskipun Anda baru setengah langkah menuju pencerahan, jangan lupa bahwa sekte kami telah berkembang hingga hari ini dan memiliki formasi Tao dan senjata Tao. Jika kami ingin mempertahankannya kamu di sini, kamu tidak akan pernah bisa pergi. Si Qiao segera berteriak. Mengancam saya. Penatua Jian mencibir, menarik tekanannya, dan kemudian berkata, jangan lupa, saya berasal dari Sekte Pedang Abadi Sembilan Roh. Apakah menurut Anda Sekte Abadi Sanhai Anda lebih kuat atau Sekte Pedang Abadi Sembilan Roh saya? Si Qiao dan yang lainnya segera mengerutkan kening. Sekte Abadi Sanhai benar-benar marah setelah menjadi sasaran orang yang serakah. Tuan Si Sekte, saya di sini hari ini untuk membantu Anda, kata Penatua Jian lagi. Bahkan jika Elder Sword tidak mengambil tindakan, kita masih bisa membunuhnya. Dia tidak memiliki latar belakang lain. Di mata Sanhai Xianmen kita, apa perbedaan antara dia dan seekor semut? Si Qiao berteriak, dan dalam sekejap, energinya yang mendominasi juga meledak. Gerbang abadi pegunungan dan lautan masih berdiri hingga saat ini, dan semakin kuat hingga saat ini, yang cukup untuk membuktikan betapa luar biasa jembatan batu tersebut. Pencerahan setengah langkah. Menatap Si Qiao, Penatua Jian tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka Si Qiao telah mencapai level seperti itu. Karena Sekte Abadi Sanhai tidak memahami niat baik, tidak nyaman bagiku, Jian, untuk mengatakan lebih banyak di sini. Penatua Jian berteriak dengan dingin dan segera meninggalkan tempat itu. Tuan, kamu menerobos. Kamu baru saja menerobos kemarin. Maka Sekte Abadi Sanhai kita tidak akan bisa dihentikan di masa depan. Banyak tetua berteriak. Meskipun Sixia dan para jenius lainnya sudah mati, Si Qiao memiliki alam yang cukup untuk membuat Sekte Abadi Sanhai makmur selama ratusan tahun lagi. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat membina beberapa orang jenius seperti Sixia dan lainnya. Kirimkan seseorang untuk mengawasi sesepuh pedang untuk melihat apakah dia benar-benar telah meninggalkan kota Siling. Kata Si Qiao. Meskipun orang serakah itu ditakuti olehnya, Si Qiao masih waspada terhadapnya. Dan setengah hari kemudian, seorang tetua dari Sekte Abadi Sanhai akhirnya kembali. Master Sekte, dia telah meninggalkan kota Siling dengan bantuan formasi kosong. Fiuh. Mendengar ini,
Si Qiao menghela nafas lega. Pada saat yang sama, harap kumpulkan di mata Anda dengan rasa dingin yang mendalam. Lin Yan, jika kamu membunuh anakku, aku akan menghancurkanmu secara fisik dan mental. Pada saat ini, penduduk Shanghai Xianmen tidak lagi takut dengan apa yang disebut sebagai latar belakang Lin Yan. Kata-kata Penatua Jian juga mencerahkan mereka sepenuhnya. Kumpulkan semua orang kuat di sekte ini. Besok, aku secara pribadi akan menaklukkan lembah kosong. Ya, segera, para tetua yang hadir juga berteriak. Dalam kehampaan, Penatua Jian menatap ke arah sekte abadi gunung dan laut, dan berkata dengan senyum dingin, sungguh konyol berpikir bahwa mengirimkan dewa abadi dapat mengontrol keberadaan saya. Alat tahu, bagaimana Penatua Jian bisa pergi begitu saja? Semua yang dia lakukan di Shanghai Xianmen semuanya akting. Apa yang dia pelajari hanyalah membiarkan sekte abadi Shanghai mengambil tindakan terhadap Lin Yan. Anak laki-laki itu tidak sederhana. Penatua Jian, bagaimana dia bisa mengambil tindakan secara langsung? Selama aku bersembunyi di kegelapan, es emas dan senjata Dao masih menjadi milikku, dan tidak ada yang menyadarinya. Senyuman Penatua Jian menjadi lebih intens. Dan di lembah yang kosong, ekspresi semua orang hari ini serius. Pertempuran sesungguhnya akan terjadi berikutnya. Jika kamu takut, kamu dapat kembali. Lagi pula, ada perjalanan besar yang menunggumu di masa depan. Pertempuran berikutnya akan berbahaya bagi hidup atau mati, kata Lin Yan. Mengapa mentor saya perlu mengatakan hal seperti itu lagi? Apa yang disebut masa depan kita diciptakan oleh mentor kita dengan satu orang dan satu pedang. Shanghai Xianmen dan pasukan lainnya memblokir daerah sekitarnya. Agar mereka dapat bergabung dengan sekte besar dengan lancar, Lin Yan membuka jalan dengan satu orang dan satu pedang. Aku ingin melawannya juga. Pada saat ini, Yin Wen mengertakkan gigi dan berkata, setelah meminum ramuan Lin Yan, lukanya telah pulih. Meskipun dia hanya memiliki satu tangan yang tersisa, dia berada pada tingkat keabadian. Saya telah menulis surat kepada Sekte Seribu Tangan, tapi saya tidak tahu apakah mereka akan mengirim orang kuat. Kata Yi, karena, saya khawatir hal ini tidak mungkin terjadi. Di mata semua orang, Lin Yan memang luar biasa dan jenius nomor satu di bidang spiritual. Tapi, masih lemah. Bertarung melawan Sekte Abadi Gunung dan Laut di sini dan saat ini seperti memukul telur ke batu. Mereka juga tahu bahwa alasan Lin Yan tidak pergi adalah karena Lin Se. Tapi tidak ada yang mengira Lin Yan bisa mengalahkan seluruh Shanghai Xianmen dan menyelamatkan Lin Se dengan menyandera Haizong. Bagi banyak orang, hal ini sangatlah bodoh. Saat semua orang berdiskusi, seberkas cahaya tiba-tiba menyala. Ekspresi Lin Yan juga sedikit mengembun, lalu dia meninggalkan tempat ini, lalu menuju keluar dari lembah yang kosong. Di sana, berdiri sesosok tubuh. Lin Yan. Ziling memandang Lin Yan dengan ekspresi fokus dan berkata, sekarang beritanya telah menyebar, Sekte Abadi Shanghai akan mengambil tindakan terhadapmu besok. Apakah kamu siap? Kata Ziling. Meskipun Lin Yan tidak ada hubungannya dengan dia, pemuda ini akhirnya melihat seluruh tubuhnya. Meski dia melepas bajunya sendiri. Besok, Lin Yan memasang ekspresi dingin di bibirnya. Ayahku telah tiba di kota Siling, dan dia ingin bertemu denganmu. Hah, ini membuat Lin Yan sedikit terkejut. Kamu menyelamatkan Qian. Ayahku, baik secara emosional maupun rasional, ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi. Si Ling berkata lagi, dan, menurut karakter ayahku, dia mungkin bisa membantumu. Lanjutkan. Ziling tidak berkata apa-apa lagi. Bantuan Wisteria Empire. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Lin Yan. Lin Yan sekarang memiliki pemahaman kasar tentang kekaisaran ini. Sebuah kerajaan yang disatukan oleh sekte memang kuat,
tetapi ini juga relatif terhadap kekaisaran. Namun bagi keluarga kerajaan Wisteria, kekuatan ini sangat berkurang. Lagi pula, pada saat kerajaan Wisteria pertama kali didirikan, Wisteria sangat kejam dan menindas segala penjuru. Keluarga kerajaan Wisteria pada saat itu beribadah dari segala arah. Sekarang kekuatan utama di kerajaan Wisteria sedang berselisih satu sama lain. Keluarga kerajaan Ziteng telah dihambat dalam banyak hal dan tidak lagi seperti dulu. Sungguh luar biasa jika mereka berperang sebagai satu bangsa. Sayang sekali, apalagi seluruh negara berperang, 1/10 kekuatan negara pun akan sulit bukan? Selain itu, Lin Yan tidak ingin terlalu terlibat dengan kerajaan ini, jadi dia berkata, ini hanya masalah sepele, tidak perlu. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Yan hendak berbalik dan pergi. Hal ini membuat Ziling tiba-tiba terkejut. Dengan bantuan Wisteria Empire, ini adalah kesempatan yang sangat didambakan. Meskipun dia tahu bahwa orang di depannya adalah Tianxuan yang legendaris, tapi, sekarang Pavilion Yun Xiao dan Sekte Dao Yuan telah pergi, Lin Yan tidak lagi memiliki latar belakang apapun di kota Ziling. Hanya mengandalkan diri sendiri dan para pemuda itu, bisakah kamu bertarung melawan Sekte Abadi Gunung dan Laut? Atau apakah Lin Yan benar-benar berpikir bahwa dengan tambahan persekutuan alkemis kota Ziling, dia benar-benar dapat bersaing dengan si Qiao? Anak muda, karena saya di sini, mengapa Anda tidak mengundang saya masuk? Saat Ziling berpikir, sesosok tubuh muncul. Meskipun pria ini berusia parubaya, dia memiliki aura kerajaan di antara alisnya. Itu adalah temperamen yang berada di atas 10.000 orang, dan dipandang oleh orang-orang sepanjang hari, seolah-olah dipadatkan. Temperamen ini saja sudah membuat orang merasa bahwa dirinya adalah orang yang luar biasa. Bahkan pria parubaya ini mengenakan jubah naga yang merupakan simbol kekuatan. Ayah! Melihat pria parubaya itu, Ziling langsung memberi hormat. Ya, Ziyan mengangguk, lalu menatap Lin Yan. Ini membuatnya sedikit mengernyit. Temperamennya begitu kuat sehingga bahkan para jenius pun akan terkejut ketika melihatnya. Namun, Lin Yan setenang air, dan matanya tetap tenang seperti biasanya. Seolah-olah, saya adalah orang biasa. Dia hanya melihat tatapan seperti ini dari orang-orang yang lebih mulia darinya. Tolong, kata Lin Yan setelah beberapa saat. Mendengar ini, Ziyan dan Ziling mengikuti Lin Yan ke lembah kosong. Dari semua ini, tidak ada yang melihat. Bagaimanapun, mereka semua melewati area yang tidak diawasi. Di platform batu yang tenang di antara pepohonan spiritual di lembah kosong, Ziyan dan Ziling duduk. Ziyan menatap Lin Yan dan berkata, terima kasih atas urusan kian-kian. Lin Yan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa itu bukan urusannya diperlukan. Kemudian Ziyan berkata, kami, Kerajaan Wisteria, mengatakan di awal bahwa siapapun yang bisa menyelamatkan kian-kian dapat menikahi Ziling dan menjadi permaisuri Kerajaan Wisteria. Hari ini saya di sini. Selain bersyukur, saya juga ingin bertanya. Kamu bertanya, kapan kamu akan menikah dengan Ziling? Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Ziling terkejut. Adapun Lin Yan, dia memandang Ziyan dan berkata, saya sudah memberitahu Ziling tentang ini. Saya tidak punya niat menjadi permaisuri Kekaisaran Wisteria. Ini adalah janji yang dibuat oleh Kekaisaran Wisteria saya. Jika saya Wisteria Empire gagal memenuhinya, apa pendapat orang lain tentang saya, Wisteria Empire? Sepertinya saya, Wisteria Empire, sengaja menindas orang lain agar menikahkan Ziling dengan Anda umum, kata Ziyan. Kata-kata ini, nyaring dan kuat, membuat ekspresi Lin Yan memadat. Pada saat ini, Lin Yan juga mengetahui sepenuhnya niat Ziyan. Pernikahan paksa, ini benar-benar konyol bagi Lin Yan. Ayah, kemarilah sebelumnya.
Ziling memandang Ziyan dan berkata, "Akulah yang membuat keputusan mengenai pernikahan." Ziyan tiba-tiba menjadi marah dan menatap Ziling. Hal ini pun membuat Ziling tidak berani berkata apa-apa lagi. "Entahlah, apa maksudmu Paman Lin?" Lalu Ziyan mengubah wajahnya dan berkata sambil tersenyum. "Aku tidak ingin mengulangi kata-kataku lagi." Lin Yan berkata, "Paman Lin, tahukah kamu lawan seperti apa yang kamu hadapi sekarang dan situasi seperti apa yang kamu hadapi? Saya akui bahwa kerajaan Ziteng kami mungkin tidak sekuat itu di mata Anda, tetapi gadis Ziling ini sangat berbakat dan memiliki penampilan yang unik. Jika dia menjadi mitra Tao bersama Anda, reputasi Anda tidak akan melemah, bukan? Dan, jika kamu menikah dengan Ziling, aku, Kekaisaran Ziteng, akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Bahkan jika kamu benar-benar kalah dari Sanhai Xianmen, aku masih memiliki kemampuan untuk membawamu keluar dari sini." Kata Ziyan. "Saya tidak pernah berpikir saya akan kalah." Lin Yan berbicara. "Hah? Lin Yan, apakah kamu benar-benar akan melawan kerajaan Wisteriaku dan mengingkari janji kerajaan Wisteriaku?" Ziyan tiba-tiba berkata dengan marah. Suara ini juga mengejutkan semua orang. Selain itu, tanpa bantuan Kekaisaran Ziteng kami, mengandalkan kekuatanmu, aku takut aku akan mati tanpa tempat pemakaman. Atau apakah Anda pikir Anda bisa bersaing dengan Sekte Abadi Gunung dan Laut hanya dengan mengandalkan para pemuda dan alkemis yang tidak dikenal banyak orang di kota Siling selama beberapa dekade? Apakah menurut Anda itu konyol? Ziyan berteriak lagi. Dia datang ke sini hari ini untuk dipaksa menikah. Seorang jenius seperti Lin Yan pasti akan menjadi orang yang kuat di masa depan. Jika kerajaan Wisteria bisa terlibat di dalamnya, maka masa depan kerajaan Wisteria juga akan menjadi lebih kuat. Hal paling kuat yang dapat membuat Lin Yan memiliki hubungan dengan Kekaisaran Ziteng adalah membiarkan Ziling menikahinya. Kata-kata Ziyan mengejutkan semua orang dan langsung menarik perhatian Yi Yang, Pu Ming, Wu Qi dan lainnya. Bahkan Lingqi ada di sini. Namun, dia berdiri di sana seperti teratai hijau yang tenang, dan tidak datang. Atau kamu menyukai wanita ini, makanya kamu tidak ingin bersama Ziling. Wajar jika pria baik memiliki 3 istri dan 4 selir. Setelah kamu menikah dengan Ziling, jika kamu masih merasa terikat padanya, kamu juga bisa menjadikannya sebagai selir. Saat ini, Ziyan menatap Lin Yan dan berkata, dia, di mulutnya mengacu pada Lingqi. "Sudah cukup, Tuan Zi Huang. Menurutku kamu adalah ayah Qian, jadi aku memanggilmu Tuan Kaisar. Jika bukan karena hubungan ini, apakah kamu pikir kamu bisa memasuki lembah kosong hari ini? Apakah Anda berpikir Anda memenuhi syarat untuk berdiri di sini dan berbicara dengan saya?" Lin Yan langsung berteriak. "Kamu, Lin Yan, apakah kamu benar-benar serius dengan perasaanmu? Demi seorang wanita, aku akan mempertaruhkan nyawamu. Di perbatasan barat ini, kecuali aku, Kekaisaran Wisteria, menurutku tidak ada yang bisa membiarkanmu lepas dari tangan Sanhai Xianmen." Ziyan berbicara. Dia bahkan tidak berhenti berbicara tetapi menunjuk ke Lingxi, memandang Lin Yan dan berkata, "Wanita ini memang luar biasa, dengan bakat dan penampilan luar biasa, tapi dia hanya bisa membantumu sedikit. Tapi Ziling tidak dapat membantumu. Ada seluruh Kekaisaran Wisteria sebagai latar belakangnya. Wanita yang hanya bisa membantumu sedikit, meskipun dia cantik, apa gunanya? Di masa depan, kamu akan mengejutkan orang-orang di alam spiritual. Wanita seperti dia tidak layak untukmu." Bang! Sebelum Ziyan selesai berbicara, telapak tangan Lin Yan memadatkan kekuatan spiritual dan memukulnya secara langsung. Pada Ziyan, wajah, di mataku, seluruh kerajaan Wistriamu bahkan tidak seindah miliknya.
Kemudian di bawah sinar matahari, pemuda itu berbicara dengan niat membunuh dalam ekspresinya. Suara Lin Yan seperti jarum perak, sangat menembus, langsung menembus ke dalam hati Ziling dan Ziyan. Namun ekspresi Ziyan dipenuhi amarah yang mendalam. Dia adalah kaisar. Kaisar dari kekaisaran terbesar di Xinjiang Barat, makhluk yang mendominasi segala penjuru. Setiap hari, dia dihormati dan mengendalikan kehidupan ratusan juta orang. Makhluk seperti dia benar-benar ditampar. Dia bahkan dicambuk oleh anak muda di depan umum. Ledakan. Hampir seketika, kekuatan rohaninya meledak. Jika kamu bukan ayah Qian-Qian, kamu pasti sudah lama mati berdasarkan kata-kata yang baru saja kamu ucapkan. Lin Yan berteriak. Setelah kata-kata itu jatuh, formasi Tao di seluruh lembah kosong mulai berdengung, dan rune bersinar. Seolah-olah dia hendak menelan Ziyan. Dalam hal ini, semua amarahnya hilang sepenuhnya. Dia menatap Lin Yan dengan ketakutan di dalam hatinya. Bahkan Ziling pun seperti ini. Di mata mereka, formasi di lembah kosong ditinggalkan oleh orang-orang kuat di lembah kosong. Tapi kata-kata Lin Yan bisa mempengaruhi formasi ini. Ini sangat mengejutkan mereka. Ayo pergi, kata Ziyan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia membawa Ziling dan pergi. Adapun Yi, Puming dan lainnya, mereka juga bubar. Di sini, hanya Lin Yan dan Ling Xi yang tersisa. Aku telah membuatmu merasa bersalah, tapi aku hanya tidak ingin gadis kecil yang lugu itu kehilangan ayahnya, kata Lin Yan sambil menatap Ling Qi. Ditiup angin, Ling Qi menggelengkan kepalanya sedikit. Saat Lin Yan menamparkan Ziyan dengan marah, dia dipenuhi dengan emosi. Bahkan kerajaan Wisteria yang disebutkan pemuda itu tidak seindah miliknya, yang membuat hatinya semakin bergetar. Dia selalu berdiri di sisi anak laki-laki ini. Dan pemuda ini juga melindunginya dengan cara itu. Namun, kata-kata Ziyan memang menyentuh hati Ling Qi. Dia tidak memiliki banyak latar belakang. Bahkan jika ada klan roh, itu hanya dapat membawa bencana bagi Lin Yan. Dia sendirian, tapi dia bisa memberikan segalanya untuk Lin Yan. Hidup, bahkan keabadian, jatuh ke dalam jurang maut. Ayah, bukankah aku sudah mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tertarik padaku atau kekaisaran Xiteng? Di luar lembah kosong, Ziling menatap Ziyan dan berkata, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apakah dia Lin Yan atau Tian Xuan, dia pasti akan menyadari pencerahan di masa depan. Jika kamu menikah dengannya, kata Ziyan. Ayah, apakah kamu melakukannya untuk kerajaan anggur ungu? Kamu telah berubah. Kamu tidak akan pernah seperti ini sebelumnya. Ada air mata di mata Ziling. Saya memang telah berubah. Anda juga telah melihat situasi saat ini di Kekaisaran Wisteria. Keluarga kerajaan kita tidak dapat melindungi dirinya sendiri dan berada dalam bahaya. Cepat atau lambat, Kekaisaran Wisteria akan jatuh ke tangan Sekte Abadi Sanhai. Bisakah saya tidak cemas? Kata Ziyan. Tapi kamu tidak boleh seperti ini. Jika bukan karena wanita di sampingnya, dia pasti akan menyetujui pernikahan ini. Ziyan sama sekali mengabaikan perkataan Ziling. Pada hari ini, situasi di seluruh kota Ziling sangat rumit. Saya tidak tahu berapa banyak orang di kota Ziling yang berjalan secara acak. Sekte Abadi Sanhai mengeluarkan pesan untuk membunuh Lin Yan. Mereka bahkan memblokir formasi kosong yang mengarah ke area lain di kota Ziling sehingga praktisi hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Ini sudah merupakan sinyal yang sangat besar. Terlebih lagi, Sekte Abadi Sanhai tidak takut dan langsung memerintahkan Sanhai keluar. Besok, mereka akan menyerang Konggu. Kali ini, Ishibashi akan mengambil tindakan secara pribadi. Dia juga akan memperlihatkan senjata itu. Hal ini juga mengejutkan. Formasi Tao di lembah kosong ini memang luar biasa,
namun tidak pernah bisa menghentikan pemboman senjata Tao yang diaktifkan oleh orang kuat seperti Si Qiao. Sekte Abadi Sanhai sangat percaya diri sehingga mereka tidak khawatir Lin Yan akan melarikan diri sama sekali. Di mata mereka, seluruh kota Siling berada di bawah kendali mereka, dan Lin Yan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Petik 2. Di lembah yang kosong, Yi dan yang lainnya menghela nafas sedikit, lalu berkata, sekte saya tidak menjawab. Hal yang sama berlaku untuk keluarga saya. Kekuatan di belakang mereka tidak berniat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Sekte saya menanggapi surat itu dan memisahkan diri dari saya. Mulai hari ini, saya telah dikeluarkan dari sekte tersebut, kata orang lain sambil tersenyum pahit, tetapi dia tidak mempedulikannya, dia telah bergabung dengan suatu kekuatan di kota Zhongling. Di mana mentorku? Dia sedang berlatih di gunung dan sepertinya meminta kita untuk berkumpul di sini malam ini. Dan di gunung rendah yang tenang itu, aura Lin Yan menjadi sangat tenang, dan matanya sangat tajam. Di depannya, ada mangkuk sedekah. Mangkuk sedekah ini terbuat dari batu. Tapi itu adalah batu Tao. Dan ada simbol Tao di atasnya. Ini adalah senjata San Haixianmen. Namun, meskipun Lin Yan membawanya kembali, senjata Tao itu selalu luar biasa dan Lin Yan masih tidak dapat menggunakannya. Karena ada jejak unik San Haixianmen di dalamnya. Hanya dengan menghapus tanda ini dan memusatkan perhatian pada tanda Anda sendiri, Anda dapat mengaktifkannya sepenuhnya. Berdengung. Pada saat ini, Lin Yan menyesuaikan kekuatan di tubuhnya ke kondisi optimal, dan kemudian mengambil tindakan, langsung mengarahkan kekuatan spiritualnya ke tanda di tengah mangkuk sedekah. Ledakan. Ketika kekuatan spiritual Lin Yan menyentuh sasarannya, kekuatan spiritual itu segera pulih kembali, menyebabkan tubuh Lin Yan bergetar. Lin Yan mendengus dingin dan mengambil tindakan lagi. Pada saat ini, tidak hanya kekuatan spiritual yang meledak, tetapi juga kekuatan jiwa ditampilkan. Dalam kondisi ini, kekuatan Lin Yan juga mencapai tingkat yang menakutkan. Menurut kekuatan semacam ini, cukup untuk menghapus tanda ini. Bagaimanapun, Lin Yan memiliki beberapa pesona Tao dalam dirinya. Berdengung. Akhirnya, di bawah kekuatan seperti itu, tanda itu perlahan-lahan menghilang. Tetapi pada saat ini, mata Lin Yan tiba-tiba menyusut, dan dia merasakan aura agung keluar dari sasarannya, dan kemudian bayangan mengembun langsung dari mangkuk sedekah. Siapa kamu? Beraninya kamu menghapus tanda yang ditinggalkan oleh Sekte Abadi Sanhaiku. Hantu ini menatap Lin Yan dengan tekanan yang menakutkan, dan auranya juga sangat menakutkan. Seorang anggota dari Sekte Abadi Sanhai. Lin Yan berkonsentrasi. Saya adalah pemurni senjata San Haixianmen. Hantu ini juga berteriak. Dia pastinya adalah orang kuat di alam pencerahan selama hidupnya. Saat menyempurnakan senjata ini, dia memadatkan kekuatannya sendiri pada senjata itu, jadi dia melakukannya dengan cara ini. Namun, bagaimanapun juga, itu hanyalah kekuatan sebuah jalan. Orang kuat di alam pencerahan memang menakutkan dalam hidup, tapi setelah kematian, mungkinkah dia masih bisa membunuh orang kuat seperti Lin Yan? Ledakan. Oleh karena itu, tanpa penjelasan apapun, Lin Yan langsung meledakkan kekuatan spiritualnya lagi dan menghancurkannya. Hantu itu juga mendengus dingin, lalu berkata, kamu memang luar biasa, tapi tidak mungkin membunuhku. Kekuatan Taoku dipadatkan dengan mangkuk sedekah ini, jadi. Hantu itu begitu kata-kata itu keluar jatuh, mangkuk sedekah tiba-tiba bersinar terang, dan kekuatan batu yang agung bergegas menuju Lin Yan.